Oke, selamat siang dan salam sehat tentunya untuk seluruh perwira PT KPI. Berjumpa lagi kita di Health Talk PT KPI. Perwira PT KPI, perkenalkan saya Firdi dari fungsi Health yang akan memandu kegiatan pada siang hari ini. Tentunya puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa karena berkat rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul pada siang hari ini walaupun secara virtual, tapi semoga hal ini tidak mengurangi semangat maupun antusias dari seluruh perwira PT KPI pada Health Talk Yuk Fitness dengan Benar, sudah nge-gym kok gini-gini aja. Nah, kami juga mengucapkan sekali lagi selamat datang kepada seluruh perwira PT KPI yang sudah bergabung dan meluangkan waktunya pada acara siang hari ini. Terima kasih banyak tentunya. Nantinya akan di-share untuk absensi atau presensi, dipersilahkan untuk dapat mengisi presensi tersebut. Nah, pada kegiatan hari ini, Health Talk yang berjudul Yuk Fitness dengan Benar, sudah nge-gym kok gini-gini aja. Mungkin perwira PT KPI sudah merasa rajin olahraga nih ya. Dan mungkin juga sudah konsisten mengkonsumsi makan sehat juga. Namun, yang dirasa kok sepertinya tidak ada perkembangan pada tubuhnya. Nah, apa sih yang salah di sini? Nah, mungkin kita akan berdiskusi lebih lanjut mengenai serba-serbi olahraga yang benar supaya tubuh lebih bugar lagi. Dan selama berjalannya Health Talk ini, kami mempersilahkan perwira PT KPI untuk dapat bertanya melalui kolom komen ataupun dapat bertanya langsung dengan mengklik fitur raise hand yang ada di M-Teams dari perwira PT KPI semuanya. Sekali lagi nantinya akan di-share untuk link presensi yang akan dibagikan di chat box untuk nantinya akan mendapatkan top up learning hours. Dan bagi para penanya terbaik hari ini juga berkesempatan mendapatkan virtual money. Jadi kami persilahkan untuk bertanya sebanyak-banyaknya boleh dan tentunya yang terbaik nantinya akan dipilih. Dan langsung saja di sini sudah bergabung moderator kita yaitu Dr. Anissa dan juga narasumber kita Dr. Alia Basalamah yang selaku dokter dan juga fitness coach. Langsung saja untuk sesi pemaparan dan diskusi akan dipandu langsung oleh Dr. Anissa. Saya persilahkan. Baik, selamat siang. Terima kasih kepada Firdi sebagai MC dan juga Health PT KPI yang memberikan kepercayaan kepada saya, Anissa, untuk memoderatori sesi Health Talk pada siang hari ini. Walaupun kita masih berkumpul secara virtual, namun saya harap seluruh rekan-rekan selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat. Izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita pada siang hari ini. Ya, beliau adalah Dr. Alia Basalamah yang saat ini merupakan seorang dokter dan juga fitness coach sudah dari tahun 2011. Nah, untuk pengalamannya seperti bisa dilihat di sini, beliau adalah seorang National Fitness Training Manager dari PT Fitness First Indonesia. Kemudian beliau juga merupakan mantan atlet nasional cabang olahraga lompat galah yang turut berpartisipasi dalam Pekan Olahraga Nasional sebanyak 3 kali. Kemudian selain di dalam bidang olahraga, beliau juga merupakan founder dan juga educator di Ruang Belajar Indonesia. Nah, untuk pendidikan, beliau menempuh pendidikan profesi dokter di Universitas CRC Jakarta. Nah, untuk kualifikasinya dapat dilihat di sini, beliau merupakan National Academy of Sports Medicine, Certified Personal Trainer, dan kemudian ada juga di Global Behavior Change in Exercise, kemudian ada Mat Pilates, untuk ada TRX dan masih banyak lainnya yang bisa dilihat. Nah, itu dia riwayat singkat narasumber yang pastinya akan membuat Health Talk kali ini akan semakin menarik dengan 30 menit waktu untuk pemaparan dari narasumber dan akan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Kami persilakan rekan-rekan untuk dapat menuliskan pertanyaan dan juga kalau misalnya mau berkomunikasi langsung dengan Dr. Alia dapat menggunakan fitur raise hand. Health Talk pada kali ini kita akan membahas detail tentang latihan fitness yang benar. Kenapa sih kita bahas ini? Karena Health PT KPI baru saja selesai ya melakukan corporate wellness program dan kita menuju seperti di judulnya ya Health Talk Series 8 ini Road to
Corporate Wellness Program atau KPI Fit namanya Acceleration. Nah, karena saya nih dengar curhatan-curhatan nih dari para pekerja, yaitu yang kesulitan untuk memulai olahraga selain yang familiar, misalnya kalau lari atau jalan mungkin udah tahu, tapi kalau misalnya mau mulai fitness, kayak, "Dok, harusnya nih, saya main dumbbell atau misalnya olahraga jenis lainnya. Terus kalau misalnya mau mulai dumbbell harusnya beratnya berapa ya, Dok? Kemudian kalau misalnya gerakan salahnya gimana?" Nah, daripada nanya ke saya, lebih baik kita langsung menyimak pemaparan materi ini dari dokter yang kompeten di bidangnya. Dipersilahkan kepada Dokter Alia Basalamah. Oke. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya di siang hari ini. Saya nggak akan bilang pemaparan, tapi kita akan sharing dan belajar bareng tentang bagaimana fitness yang benar gitu. Jadi kalau kemarin saya dikasih untuk topik ini, nah topiknya cukup menarik. Udah nge-gym gitu kan, udah fitness, tapi kok gini-gini aja nih. Nah, nanti kita akan lihat untuk beberapa slide-nya. Bisa tolong ditampilkan kah? Oke, sip. Oke, jadi kita akan membahas bagaimana caranya fitness atau berlatih ini supaya kita mendapatkan hasilnya. Jadi apapun sebenarnya dalam bidang apapun, sesuatu yang kita kerjakan, kita pasti ingin sesuatu itu berhasil. Sama seperti kita olahraga, khususnya di sini lebih spesifiknya untuk fitness. Oke. Nah, ke slide berikutnya. Oke, untuk next slide. Oke, nah, udah fitness tapi nggak kelihatan progresnya. Kadang kita suka bertanya-tanya, kenapa sih nggak kelihatan gitu kan? Kadang mau tanya ke orang, apakah orang lain tersebut capable untuk menjawab, karena kalau saya boleh berpendapat bahwa progres ini nantinya, pasti akan kita bahas nanti di slide-slide akhir, progres ini banyak macamnya, jadi bukan hanya dari segi fisik, tapi juga progres ini dari segi mental juga. Oke. Nah, bisa ke next slide. Oke, nah pertanyaannya begini nih. Pertanyaan dari saya adalah, yakin nggak ada progresnya? Gitu. Nah, sebelum kita bisa menyimpulkan bahwa kita nggak ada progres, berarti kita harus evaluasi kan? Kok nggak ada progres nih, kita evaluasi dulu. Biasanya dalam bidang apapun, kita biasanya itu planning dulu di awal, lalu kita eksekusi, setelah eksekusi baru kita evaluasi. Nah, ini kita evaluasi nih, yakin memang nggak ada progres. Nah, kita mesti samakan persepsi. Yang kita mau atau yang kita yakini atau yang kita ketahui, progres atau hasil itu yang seperti apa? Apa sih yang kita bisa justified bahwa ini adalah progres, ini bukan. Jadi harus tahu dulu nih, progres atau hasil itu yang seperti apa. Kedua, sudah berapa lama hal tersebut dilakukan, gitu kan? Jadi kalau misalnya, udah fitness berapa lama nih? Jadi nanti kita akan bilang apakah baru 3 bulan, ataukah memang sudah 1 tahun, ataukah sudah 5 tahun, gitu kan? Kita harus lihat timeline-nya berapa, sehingga kita bisa bilang bahwa hasil itu diharapkan di bulan keberapa, hasil itu diharapkan di tahun keberapa, itu nanti kita akan bahas di sini. Nah, lalu yang ketiga pertanyaannya adalah bagaimana fitness ini dilakukan. Jadi bisa jadi cara melakukannya, saya nggak akan bilang salah, tapi cara melakukannya kurang tepat. Itu nanti akan ada seperti itu. Bagaimana yang tepat? Atau misalnya, saya udah fitness tapi kok bukannya badannya tambah enak, tapi saya malah cedera nih. Gitu. Jadi kita akan lihat bagaimana itu dilakukan supaya selain mendapatkan hasil, namun juga bebas cedera. Nah, ini nih yang keempat.
apakah sudah dilakukan secara kontinu ataukah memang on off. Kan kadang-kadang namanya orang suka ada kalau lagi semangatnya keluar, wah luar biasa semangatnya, tapi ketika lagi ceritanya lagi turun, benar-benar nggak pernah latihan sama sekali. Okay? Nah ini pasti juga akan nanti berpengaruh terhadap progres atau hasil yang akan dicapai. Oke, nah boleh ke slide berikutnya. Nah, biar tahu dulu, kalau tadi kita mau ngomongin berhasil atau tidak, gitu kan, kita harus tahu dulu nih definisinya apa, gitu. Kita lihat definisi fitness ini apa sih, gitu. Sebenarnya fitness ini disebut sebagai gaya hidup yang seimbang untuk menjaga pola hidup yang sehat dan kebugaran tubuh. Jadi kalau kita lihat di sini, bahasanya adalah gaya hidup, ada lifestyle, ada kebugaran tubuh, berarti kita ngomongin suatu bentuk yang kompleks. Ini kita ngomongin suatu behavior, suatu perilaku. Bukan cuman dari segi latihan, tapi juga dari banyak aspek yang lain. Apakah misalnya nutrisinya tercukupi, apakah misalnya kalau tadi latihannya benar atau tidak, lalu apakah misalnya istirahatnya cukup, ataukah misalnya tingkat stresnya di badan itu seperti apa, karena nanti ini semua akan berpengaruh seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat juga definisi fitness ini adalah kemampuan fisik seseorang untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan sehari-hari secara efektif tanpa menimbulkan kelelahan. Jadi kita gini, kalau kita berolahraga atau kita ceritanya fitness deh, gitu, nanti kita akan share apa-apa saja yang memang harus dilakukan. Kita segala sesuatu itu ketika kita melihat hasil tersebut, kalau tadi saya bilang tidak selalu kasat mata, tidak selalu fitness ini adalah dari besar ke kecil, dari kecil ke besar. Jadi tidak sesempit itu konteksnya. Tapi kalau misalnya kita bisa berpikir secara luas bahwa fitness tersebut adalah untuk membantu supaya kegiatan sehari-hari atau aktivitas sehari-hari ini dapat dilakukan dengan baik, itu dapat dilakukan dengan efektif. Contohnya seperti apa? Misalnya saya weekend ini mau trekking. Saya bisa melakukan trekking tersebut dengan nyaman, dengan enak, tidak kesulitan. Saya bisa enjoy. Besoknya ketika sudah selesai trekking, besoknya badannya nggak sakit-sakit, gitu kan. Itu bisa termasuk dari kalau kita bilang bahwa oh iya nih orang ternyata fisiknya oke ya, gitu. Atau misalnya kita nggak ngomongin misalnya yang usia muda. Ketika misalnya orang berusia 60 tahun, 70 tahun, apa sebenarnya benefit yang didapat dari orang tersebut, individu tersebut untuk melakukan latihan, lebih khususnya fitness. Nanti kita akan bagi ada latihan apa saja. Yang diharapkan dari usia, apa sih? Jadi setiap usia ini punya goalnya masing-masing. Kalau misalnya masih 20-an, 30-an, rata-rata misalnya goalnya adalah masih visual, ya kan, badannya mau bagus gitu kan, badannya tegak. Tapi ketika ini sudah ke umur 50, ke umur 60, maka goalnya bisa sedikit bergeser. Goalnya adalah gimana badan ini tetap kuat dan bisa melakukan aktivitas di umur 60-an secara mandiri. Misalnya saya punya klien pribadi, usianya adalah 63, jadi suami istri 63, 65. Karena memang gaya hidupnya aktif, pola hidupnya baik sejak saat muda, beliau masih enak
misalnya untuk main bersama cucunya, gendong cucu gitu kan, jagain cucu, misalnya dititipin cucu nih sama orang tuanya gitu kan, dititipin ke kakek dan neneknya nih. Gitu. Ini bisa menjaga dengan baik, bisa bermain, masih bisa lari-lari gitu kan, masih bisa fun gitu. Atau misalnya masih muda-muda hobinya traveling, misalnya tapi suka yang road trip, harus jalan darat misalnya, atau misalnya naik transportasi A, pindah transportasi B, tanpa kesulitan, angkat koper gitu kan, atau mungkin di rumah angkat galon, tidak ada cedera sama sekali yang berakibat dari situ. Kenapa? Karena badannya cukup kuat, karena badannya sudah dilatih gitu. Sehingga nanti adalah satu, bisa melakukan aktivitasnya dengan baik, kedua, resiko cederanya juga minim. Masalah nanti apakah badan ini bentuknya nanti seperti apa, apakah bisa dari segini saya turun jadi segini, itu semua pasti berjalan seiring dengan waktu. Seperti itu. Oke, nanti kita akan bahas ini lagi di goal nanti. Oke, next slide. Oke, nah supaya kita tahu, kalau tadi definisinya udah. Nah sekarang kita mau ngomongin ada apa aja sih kalau fitness. Kan kalau tadi kan oke, kalau misalnya kayak lari, jalan cepat udah biasa nih. Jadi kalau fitness apa aja nih yang harus dilatih. Nah kita harus tahu nih ada komponennya. Komponen fitness ini adalah komponen fitness yang berhubungan dengan kesehatan. Jadi kalau misalnya saya mau sehat, ini adalah komponen fitness yang memang harus terpenuhi. Yang satu adalah kardiovaskular fitness. Jadi untuk kardiovaskularnya, jantung, paru-paru, peredaran darah, ini cukup bugar. Sehingga dia bisa melakukan aktivitas ini, aktivitas sehari-hari, tanpa rasa lelah yang berlebihan. Oke, jadi jantung, paru-paru, peredaran darah semuanya dilatih di sini. Oke. Yang kedua adalah muscular strength and endurance. Jadi daya tahan otot dan kekuatan otot. Nah, lagi-lagi kalau kita ngomongin otot, kita ngomongin nanti di sini latihannya adalah latihan beban. Banyak yang masih ketakutan, entah kenapa, dengan latihan beban ini. Meskipun sebenarnya latihan beban ini punya efek yang sangat amat baik. Kenapa latihan beban atau latihan kekuatan ini kok efeknya baik? Bukannya udah sih kardio aja cukup lah gitu, cuman melatih jantung, paru-paru, udah beres. Tapi kita mesti tahu, di tubuh kita, supaya kita bisa bergerak, contoh deh paling gampang, duduk, berdiri, naik tangga, ngangkat barang, mendorong meja misalnya, narik meja atau narik apapun itu membutuhkan kekuatan otot. Nah, masalahnya lah kalau dia nggak mau nih ceritanya untuk latihan resistance training, latihan beban, latihan kekuatan, ada efeknya nanti untuk jangka panjang. Bahwa sebenarnya ada riset membuktikan bahwa di atas usia 30 tahun, massa otot kita itu berkurang 1 hingga 2% setiap tahunnya. Jadi bisa dibayangkan ketika dari umur 30 nih nggak pernah kenalan sama yang namanya latihan resisten gitu kan, latihan kekuatan, ketika umur 50 ada 20 tahun di situ yang berjalan, muscle loss itu 1% setiap tahun, berarti bayangkan berapa persen massa otot yang hilang seiring dengan bertambahnya usia. Terus kalau misalnya massa ototnya drop dalam jumlah yang banyak, apa yang terjadi? Ya badannya jadi nggak kuat ngapa-ngapain. Naik tangga nggak kuat, suruh bangun dari duduk udah pakai back sound tuh biasanya. Kalau habis duduk suruh bangun kayak susah banget kan. Tangan di paha, badan ke depan, terus habis itu ada back sound untuk dia berdiri. Okay.
Sehingga apa? Di umur 50, di umur 60, sulit untuk individu tersebut untuk hidup mandiri karena apapun yang dilakukan yang membutuhkan kekuatan ototnya menurun. Kenapa? Nggak pernah dilatih. Kok otot bisa kekuatannya menurun nih? Kadang kita ngomong gitu kan, padahal kan nggak saya apa-apain, harusnya nggak apa-apa dong, si otot itu tetap di situ-situ aja dong, gitu. Awet ceritanya gitu. Nah, persepsi yang harus diluruskan bahwa di tubuh kita atau semua organ di tubuh kita sifatnya adalah adaptable. Jadi antara mau digunain atau kalau nggak dipakai ya udah kita kurangin aja nih. Biar apa? Biar ngurangin beban tubuhnya. Gitu. Jadi ketika otot tidak dilatih, otot akan mengecil, otot akan atrofi. Efeknya apa? Kekuatan untuk melakukan aktivitas akan jauh berkurang. Nah, makanya di sini gunanya untuk latihan kekuatan atau strength training kita bilangnya. Oke. Nah, yang ketiga, komponen ketiga adalah mobility. Yang dimaksud dengan mobility apa? Jadi kalau kita misalnya bergerak, sadar nggak kadang-kadang kita suka badannya kalau duduk lama deh gitu kan, di kantor, di depan laptop, di depan PC, atau di rumah misalnya, tidak banyak gerak. Teknologi atau zaman sekarang, seiring dengan zaman lebih maju, teknologi lebih bagus, nah ini juga yang mengakibatkan efek sampingnya adalah yang kita akhirnya bisa mengontrol apa saja dari posisi duduk, dari tidak usah bergerak sama sekali. Okay. Apa-apa sekarang bisa dikendalikan dengan jempol dan jari-jari lainnya. Itu semua bisa dikontrol hanya dengan jempol maupun telunjuk. Gitu. Tapi kadang-kadang misalnya kita duduk lama, efeknya apa sih kalau misalnya di kantor? Sakit pinggang, badan pegel-pegel, tiba-tiba nanti suka sakit kepala. Ternyata setelah dicari tahu, sakit kepalanya berasal dari pundak yang memang ketika di PC, kita menghadapi PC atau laptop, badan ini nunduk sehingga mengakibatkan tension headache. Jadi ada tegangan di otot-otot sekitar leher, efeknya jadi sakit kepala. Selain tadi nih badan kaku-kaku, susah bergerak, efeknya apa sih kalau misalnya mobility-nya atau kemampuan gerak sendinya tidak bagus? Nah, efek yang paling, kalau saya bilang paling ngeselin nih dari kurangnya mobility adalah tingkat cedera yang bertambah. Jadi misalnya gini, ketika kita banyak duduk misalnya, panggul kita posisinya diam, gitu kan. Panggul diam, akhirnya lama-lama dalam posisi ini panggul jadi kaku. Efeknya dengan panggul yang kaku adalah tendensi untuk nyeri pinggang ini atau nyeri di lower back ini lebih tinggi. Gitu. Nanti kita akan share di sini beberapa gerakan yang bisa dilakukan. Untuk mobility ini enak kok, rata-rata tuh duduk, tiduran gitu kan. Jadi enak untuk dilakukan kapan saja, di mana saja. Jadi kita pengen yang namanya tubuh kita misalnya pergerakan ankle kaki kita kan dia bisa harusnya gerak naik, turun. Kalau kita bilang bahasanya adalah dorsiflexion, plantar flexion gitu kan. Lalu misalnya dari panggul kita ini bisa bergerak bukan hanya ke depan dan ke belakang, tapi juga bisa gerak ke samping misalnya. Lalu juga bahu yang kadang-kadang kalau kita berada di depan laptop atau megang gadget, badan kita secara postur akan lama-lama jadi membungkuk. Dengan kita membungkuk, nanti mobility untuk bahu ini akan berkurang secara lumayan jauh sebenarnya. Karena saya banyak melihat ketika physical activity seseorang itu berkurang, mobility-nya pasti akan terbatas gitu, sehingga akhirnya badannya kaku. Ujung-ujungnya adalah ketika dia memaksa untuk bergerak, dia bisa cedera. Tingkat cederanya sedikit lebih tinggi nantinya.
Nah, yang terakhir, body composition. Kalau kadang kita suka fitness, kebanyakan berapa puluh persen ya, let's say 60-70%, pasti mintanya, saya pengen turun berat badan. Ketika misalnya orang datang ke seorang fitness coach, ketika ingin berlatih, 70% pasti akan bilang, goalnya apa? Saya ingin turunkan berat badan. Nah, di sini ada sedikit persepsi yang harus diluruskan. Apakah berat badan berlebih bagus? Tidak. Tapi di sini kita ingin lebih banyak mengedukasi orang bahwa tidak hanya berat badannya atau bobot tubuhnya, tapi juga komposisi dari tubuh tersebut. Di tubuh tersebut ada otot, ada lemak, ada air. Yang ketika nanti komposisi, paling gampang deh, komposisi antara lemak dan otot ini misalnya misalnya lemaknya tinggi lah gitu. Dengan berat yang sama, misalnya kita akan bandingkan dua individu. Sama-sama misalnya wanita, umurnya sama gitu kan. Lalu dengan berat yang sama. Let's say saya bilang beratnya adalah 70 kilo. Apa yang ada di bayangan rekan-rekan kalau saya bilang wanita tinggi sama berat 70 kilo? Semua orang pasti akan bilang ini overweight. Tapi ketika nanti di orang dengan komposisi tubuh yang berbeda, mana yang massa ototnya lebih banyak, mana yang massa lemaknya lebih banyak, secara visual ini jauh berbeda. Itu bukan hanya secara visual, tapi juga nanti secara metabolisme juga jauh berbeda. Jadi ketika kita hanya ngecek melalui BMI, apakah akurat? Tidak sepenuhnya. Karena BMI atau Body Mass Index hanya melihat dari tinggi badan dan berat badan, tidak melihat dari komposisi tubuh. Gitu. Nah, komposisi tubuh ini nanti kita ketika tahu komposisi tubuhnya seperti apa, nutrisi ini kita enak nih untuk ngaturnya seperti apa. Gitu. Dan nanti bisa jadi komposisi tubuh ini bisa dipengaruhi berbagai faktor. Contohnya misalnya kadar air lah. Bisa terpengaruh oleh banyak faktor stres, misalnya kurang istirahat, atau misalnya untuk yang wanita masa menstruasi, itu akan berpengaruh nanti di situ. Sehingga kita nggak bisa harapkan bahwa komposisi atau berat ini bisa sama dari tanggal 1 sampai tanggal 30 gitu kan. Nggak, pasti ada fluktuatif gitu. Oke, boleh next slide. Nah, kalau tadi kita ngomongin komponen fitness cardio, bentuk latihannya apa? Semua orang pasti tahu lah. Oke, bisa jalan? Bisa. Tapi kalau bisa jalan cepat ya. Jangan jalan di mall. Jalan di mall tidak termasuk ke dalam olahraga kardio. Meskipun jalan di mallnya adalah 4 jam. Oke. Kenapa? Karena intensitasnya rendah. Terlalu rendah. Oke. Nah, kalau kita bisa bilang, kalau kita lihat di gambar ini ada yang lari sebagai bentuk olahraga kardio, bisa bersepeda, bisa dancing masuk ke kardio, bisa berenang, bisa juga seperti boxing gitu kan. Ini seperti bentuk-bentuknya seperti ini. Nanti intensitas kita akan berbicara di belakang. Oke, next slide. Oke, setelah tadi latihan kardio gampang lah, banyak orang tahu. Nah, kita akan lebih masuk ke sini. Latihan kekuatan atau bahasa kerennya strength training. Supaya lebih mudah, saya akan cuma bagi 3 nih di sini. Ada, kita bilang kekuatan tubuh bagian bawah, lower body, ada kekuatan tubuh bagian atas, upper body, dan ada kekuatan core. Core ini kalau kita bilang adalah batang tubuh. Jadi bayangkan aja, kalau paling gampang adalah core itu adalah korset, ya kan, benar-benar di tengah tubuh. Atau kita bisa bilang core itu kalau divisualisasi itu seperti
cup, nah, seperti tabung, seperti kaleng. Oke. Nah, kita akan bagi paling gampang nih gitu kan, misalnya saya pengen mulai tapi saya nggak tahu mau latihan apa di strength training. Ketika nanti kalau zaman sekarang kan kita bisa lihat akses informasi tentang olahraga itu dari mana saja. Aksesnya cukup terbuka, cukup luas. Tapi kalau kita tahu prinsip ini, pastinya akan lebih gampang kita untuk mensortir nanti. Mana yang make sense, mana yang tidak. Jadi kadang tidak semua yang tampil di sosial media itu masuk akal untuk dilakukan. Itu kenyataan yang memang ya agak-agak sulit diterima gitu kan. Misalnya deh paling gampang, pernah nggak kita melihat bahwa kita baca deh di sosial media atau ada video, tulisannya sangat memancing memang. Kalau buat orang awam, tulisan ini masuknya apa ya, kalau saya bilang memberikan semangat. Ya. Tapi kalau buat saya pribadi sebagai fitness trainer, ini membuka pintu kekacauan. Jadi misalnya let's say videonya adalah 15 menit membentuk perut six pack. Jujur bicara tidak ada perut six pack terbentuk dari 15 menit. Oke. Tapi masalahnya orang percaya itu gitu kan. Nah, harus di pelan-pelan lah kita rubah persepsi tersebut. Oke. Kita akan bahas lower body. Kalau latihan lower body itu bentuknya apa aja? Cuman ada 3. Dari berbagai macam nanti gerakan bisa bervariasi, tapi prinsip gerak itu hanya ada 3 untuk lower body. Prinsip gerak yang pertama itu adalah squat. Bahasa Indonesia dari squat adalah jongkok. Oke. Lalu Lalu yang kedua, setelah squat itu ada lunges atau bahasa paling gampangnya buat kita adalah step, melangkah. Langkahnya nanti bisa ke segala arah, mau step ke depan kah, step ke belakang, step ke samping gitu kan. Lalu yang ketiga adalah hinge. Hinge itu adalah gerakan menunduk, tapi inisiasi gerakannya adalah dari panggul. Jadi kalau misalnya kita rukuk gitu, atau kita ngambil barang di bawah, ngangkat sesuatu dari bawah, maka bagian bokong ini atau panggul yang didorong ke belakang, badannya condong ke depan. Oke, sedikit berbeda dengan squat. Nanti kita akan lihat, saya akan kasih gambarnya satu persatu supaya ada bayangan. Jadi di lower body hanya ada 3 gerakan, 3 utama, movement yang utama. 3 bentuk. 1 squat, 2 lunges atau step, 3 adalah hinge. Upper body, tubuh bagian atas. Prinsipnya cuma 2 gerakannya. Gerakannya hanya ada, bentuknya hanya ada push dan pull. Menarik atau mendorong. Udah, itu aja. Nanti apakah mendorong ini, mendorong ke atas, mendorong ke depan, atau ke samping, itu akan banyak bentuk-bentuk gerakan latihannya. Sama seperti gerakannya pull atau menarik. Apakah menarik dari atas ke bawah, menarik dari bawah ke atas, ataukah menarik dari depan ke belakang. Tapi konsepnya satu, semua gerakannya adalah tarik. Jadi either push or pull. Oke. Yang ketiga, core. Kita bilang core itu adalah core set. Oke. Bayangkan ketika, kalian cewek-cewek mungkin tahu, ketika pakai korset gitu kan, tubuh ini tendensinya adalah menjadi tegak. Tubuh ini menjadi kuat gitu kan. Postur jadi lebih bagus. Nah, fungsinya latihan core ini apa nih gitu. Core bukan hanya sekedar latihan perut. Karena di tubuh tengah atau batang tubuh kita itu ada area depan, ya, itu area perut. Lalu ada area belakang, area pinggang, dan juga ada area di samping. Oke. Ini yang nanti harus kita latih semuanya. Gitu. Bayangin kalau hanya latihan core bagian depan, perut mulu, cederanya di pinggang. Sering sekali gitu, karena bagian lower back-nya atau otot-otot di bagian belakang ini tidak pernah dilatih. Seperti itu. Oke.
Nanti ada juga, bagian batang tubuh bagian samping. Jadi kan bukan cuma depan dan belakang ya si badan kita ini, tapi juga ada bagian samping. Bagaimana cara melatih bagian samping? Nanti gerakannya adalah gerakan rotation atau gerakan berputar. Jadi dengan kita tahu prinsip dari latihan kekuatan, kita split nih bagian mana. Bagian bawah tubuh, bagian atas, bagian core, dan tahu prinsipnya latihannya apa saja bentuknya, gerakan itu kita bisa memilih mana memang gerakan yang kita bisa, mana gerakan yang kita bisa melakukan dengan baik, lalu berapa bebannya, lalu berapa kali pengulangan, itu udah bagian akhir. Tapi pemilihan gerakan, kita tahu konsep, kita tahu apa yang harus dilatih, ini yang bisa membuat latihan itu berhasil. Oke. Nah, kita lihat yuk gambarnya. Boleh di next slide? Nah, loh kan. Oke, kita tadi ngomongin di lower body ada squat, ada hinge, ada lunge atau step. Oke, di yang gambar atas, ada 3 orang wanita sedang melakukan squat, half squat, jadi turunnya hanya setengah, tanpa beban eksternal, jadi hanya body weight aja. Di sebelahnya ada pria dan wanita, ini sudah ada tambahan beban, ada external load, mereka pakai bola. Bola ini variatif untuk beratnya. Oke. Lalu juga di bagian bawah dengan mesin ini mesinnya kita bilang namanya leg press. Jadi dia hanya dorong ke atas. Ini menyamai atau menyerupai gerakan squat, tapi dengan beban pastinya. Jadi ada plates atau yang akan ditaruh di mesin di bagian samping untuk dia dorong. Di bagian bawah yang menggunakan barbel, ada si mbak-mbak pakai baju biru. Ini gerakannya kita bilang konsepnya adalah bentuknya namanya hinge. Jadi kita lihat bahwa bagian belakangnya dari telinga, spine-nya sampai ke panggul ini dalam kondisi yang lurus. Kita mau bagian belakang ini sifatnya netral. Jadi ketika nanti naik hanya otot paha dan otot bokong yang bergerak untuk membawa beban itu naik ke atas. Jadi tidak ada lengkungan di pinggang untuk membungkuk. Nah, biasanya kalau misalnya ini dalam aktivitas sehari-hari, kita mau ngangkat galon atau koper misalnya lah, yang berat dari bawah, ketika kita membungkuk, nah resiko cedera di daerah lower back atau daerah pinggang, ini akan tinggi pastinya. Tapi ketika kita dilatih gerakan hinge ini dengan benar, dan akhirnya kita lihat, cara ngangkatnya seperti ini, badannya tegak. Masalah bebannya berapa, itu masalah kedua. Jadi ketika di latihan kekuatan, saya pribadi berkiblat pada benerin dulu formnya. Benerin dulu bentuknya, beban. Ketika nanti bentuk gerakannya, ketika bentuk gerakannya sudah benar, kita bisa tambahkan beban tersebut secara bertahap. Dan itu ada waktunya, step by step. Oke, kita lihat gambar yang paling kanan adalah step. Jadi ini namanya gerakannya adalah step up. Tinggi stepnya apakah harus segitu? Oh, tentu tidak. Bisa disesuaikan oleh dengan masing-masing orang. Mau stepnya lebih pendek kek, mau lebih tinggi kek, nggak ada masalah. Jadi sebisanya. Apakah harus pakai beban seperti mas-mas itu, dia pakai dumbbell? Kalau misalnya baru mulai, bisa diawali dengan body weight aja dulu. Gitu. Jadi tidak menggunakan beban sama sekali. Nanti perlahan ketika kita tahu bahwa, ini sekarang saya melakukan hal yang sama, dengan repetisi yang sama, kok lebih ringan ya? Boleh, beban itu harus kita tambahkan. Kenapa di latihan beban? Bebannya harus ditambahkan secara bertahap. Kita ingin otot kita ini berkembang, otot kita ini menambah kekuatannya, sehingga mau tidak mau, stres yang diberikan ke badan dalam bentuk positif juga harus bertambah. Oke, ini lower body, cukup simple, squat, step, hinge, gitu. Oke, kita lihat
Gambar berikutnya untuk upper body. Next slide. Oke. Nah, mendorong upper body. Biasanya paling gampang gerakannya adalah push up. Tapi sekali lagi, biasanya selalu ada pertanyaan. Kalau nggak bisa push up gimana? Ya, itu kita lihat si yang gambar paling kiri. Si mas-masnya push up sejajar rata dengan tanah. Oke. Tapi kita lihat yang paling kiri. Ada si mbak-mbak push up tapi dia naruh tangannya di permukaan yang lebih tinggi. Apakah boleh? Boleh sekali. Karena tidak harus bahwa push up itu harus di lantai atau harus sejajar dengan lantai. Apabila belum bisa sejajar dengan lantai, maka alangkah baiknya ini tingkat atau elevasinya bisa dinaikkan aja. Jadi misalnya oke, belajarnya dari tembok dulu. Oke, dari tembok. Di tembok formnya sudah bagus, badannya sudah lurus. Oke, kita challenge yuk, turunin sedikit. Misalnya oke, di meja agak lebih tinggi. Oh, di meja udah bisa. Oke, cari kursi sedikit lebih rendah tapi yang lumayan kokoh. Lama-lama akan bisa turun. Memang butuh waktu, tapi ya itu gunanya berlatih. Oke. Push up, lalu yang di tengah, gambar tengah atas menggunakan kursi di situ. Gerakannya adalah tricep dips, jadi ini untuk melatih otot tricep atau lengan bagian belakang. Oke. Lalu juga di bagian bawah ada dumbbell bench press. Oke, si mas-mas itu sambil tiduran di bench menggunakan dumbbell. Lalu juga di gambar bagian tengah bawah menggunakan resistant band untuk melatih bagian bahu ke arah samping. Ini kita sebut dengan lateral raise untuk melatih shouldernya. Dan juga terakhir menggunakan mesin, gerakannya adalah mendorong ke atas. Ini kita sebut gerakannya adalah shoulder press menggunakan mesin. Jadi opsinya banyak. Kita nggak bilang mana yang lebih bagus. Untuk pemula, kita lebih gampang untuk melatih di mesin untuk pemula. Kenapa? Karena mesin ini sudah ada jalurnya. Dia nggak mungkin keluar jalur ketika dia naik dan ketika dia turun, karena sudah ada settingan dari mesin tersebut. Dia hanya naik turun. Sehingga range untuk bergerak itu nggak akan bisa kemana-mana, dia lebih stabil. Ketika misalnya setelah pakai mesin, dirasa sudah stabil, sudah paham gerakannya seperti apa, maka bisa untuk menggunakan alat-alat yang lain. Oke. Gerakan berikutnya, upper body yang pull. Di next slide. Yes. Oke, kalau pull rata-rata banyak yang menggunakan mesin, kecuali memang bisa pull up dan chin up. Oke. Tapi kalau nggak bisa gimana? Kita bisa pakai resisten yang lain, pakai karet atau pakai kabel seperti yang gambar di kiri atas. Ini kita bilang namanya pull down. Jadi untuk melatih otot punggung gitu kan, tapi lebih ke sayap. Gerakannya naik, tarik dari atas ke dada. Jadi hanya sampai di bawah dagu sedikit aja dengan postur atau badan yang tegak. Di sebelahnya yang duduk kakinya sedikit lurus ke depan, pull juga sama-sama menarik tapi beda arah. Kali ini dia menarik dari depan, ditarik ke belakang. Oke, itu gerakan yang kedua. Gerakan yang ketiga yang di bawah, si mas-mas ini menggunakan dumbbell adalah bicep curl untuk melatih otot bicepnya. Oke, cukup simple, hanya menekuk siku. Dan gerakannya, opsi lagi gerakannya adalah kita bilang dumbbell row. Jadi kalau tadi di atas ini menarik dua tangan secara bersama-sama, beban dipegang oleh kedua tangan. Di sini latihannya sudah kita bilang unilateral, melatih otot punggung tapi hanya di satu sisi. Jadi dilakukan satu sisi dulu, baru beralih ke sisi yang berikutnya. Ini untuk yang upper body
pull yang gerakan menarik. Oke. Masih latihan kekuatan, next slide adalah core. Nah, ini nih, ini basic yang paling enak untuk bisa dilakukan. Tadi kita ngomongin bahwa core itu bukan cuman perut. Oke. Ada daerah depan, ya kan, daerah perut, ada daerah belakang, ada juga daerah samping. Nah, berikut adalah gerakan-gerakan untuk melatih otot core ini secara keseluruhan. Jadi gerakan yang pertama, yang paling kiri atas, adalah bridge. Jadi di sini untuk melatih kekuatan glutes-nya atau bokong dan juga sedikit di lower back-nya. Oke. Biasanya kalau orang pernah cedera di lower back lalu ke fisioterapi atau dokter yang mereka akan menyarankan gerakan ini. Gitu. Ini adalah gerakan terpercaya, adalah gerakan bridge. Next-nya yang di atas tengah, side plank, plank bagian samping. Tapi di sini opsinya kakinya lurus. Sedikit lebih sulit kalau misalnya kita kadang kan kalau ngeliat gerakan, ini kayaknya saya bisa nggak sih gerakan kayak begini? Untuk opsi gerakan side plank ini bisa dilakukan kan kalau ini dia menumpu dengan telapak kaki. Nah, kita bisa menumpu dengan lutut. Jadi yang jadi tumpuan di bawah adalah lututnya sehingga badan ini menjadi sedikit lebih ringan karena dia menopang badannya enggak satu atau seluruh tubuh. Jadi dia hanya menopang 3/4-nya. Itu sedikit lebih mudah. Full plank, gerakan di kanan atas. Oke. Lalu juga untuk di bawah nih. Nah, ini untuk memelihara semua bagian belakang. Superman, jadi yang itu posisi telungkup, lalu mengangkat kedua tangan dan kedua kaki dengan pandangan tetap di bawah, akan menguatkan otot core, seluruh otot core di bagian belakang. Oke. Yang di tengah, kita bilang gerakan ini namanya unik, namanya adalah bird dog. Jadi, untuk melatih balance, dan juga melatih otot core secara keseluruhan. Jadi dia akan menumpu pada satu tangan dan satu kaki. Sementara satu tangan dan satu kaki lainnya dalam posisi lurus atau melayang dari lantai. Jadi nanti bisa dicoba ketika melakukan ini, bisa naik turun atau bisa ditahan, dites aja dulu. Oke. Dan gerakan yang terakhir, duduk. Di sini dia memegang bola. Gerakannya namanya Russian twist. Gerakan kayak tadi kita bilang bahwa kita juga perlu gerakan rotasi atau gerakan yang berputar. Apakah harus pakai beban gerakan ini? Tidak. Bisa juga dilakukan tanpa beban dulu. Ketika kita sudah nyaman, baru kita bisa tambahkan external load. Seperti bola kek, mau pakai plates kek, itu bisa-bisa aja. Oke, nah satu lagi. Tadi udah latihan kekuatan, kita masuk latihan mobility. Oke, boleh tolong next slide. Nah, ini paling enak. Bisa dilakukan setiap hari. Paling lama cuma 10 menit. Paling lama. Oke, bisa hanya 5 menit gitu kan, masing-masing gerakan kayak kita bisa lakukan 5-8 repetisi, cukup sekali pengulangan, selesai. Jadi kita melatih, kita bilang apa ya, peregangan otot, bahasa Indonesia adalah peregangan. Kita melatih mobility supaya jangkauan geraknya lebih bagus. Gerakan-gerakan ini bisa dilakukan sehari-hari. Gitu. Kalau misalnya, let's say kita habis duduk lama, lalu melakukan mobility training ini, itu efeknya enak banget. Jadi biasanya badannya langsung rileks, apalagi kalau misalnya kerjanya tensinya cukup tinggi ya. Di sini badannya cukup rileks, habis itu kayak lebih enteng badannya, hanya dengan melakukan latihan mobility seperti ini. Jadi kita membiarkan badan kita itu bahasanya adalah luwes, bisa bergerak ke sana kemari, tidak ada tidak ada hambatan, tidak ada halangan, seperti itu nantinya. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Kalau tadi kita udah lihat gerakannya apa aja, oke. Sekarang kan mulai nanya nih, terus mesti ngelakuinnya berapa lama? Oke.
Untuk aktivitas aerobik kayak tadi, mau jalan cepat kek, mau jogging kek, mau sepeda kek, mau renang kek, ini panduan standar. Aktivitas aerobik itu minimal 150 menit per minggu dengan intensitas sedang, atau 75 menit per minggu dengan intensitas tinggi, atau bisa kombinasi keduanya. Kalau kita hitung 150 menit, kalau kita mau seminggu 3 kali, itu berarti kurang lebih sekali latihan untuk kardio 50 menit. Atau, kok kayaknya lama ya 50 menit kardio, kuat nggak ya? Ya kita balik, kita bisa latihan 5 kali seminggu dengan durasi 30 menit. Gitu. Tapi kayaknya saya kalau langsung 30 menit nggak kuat deh. Oke, tenang, kita bisa pakai program cicilan. 15 menit, lalu 15 menit lagi. Jadi kita tidak bilang bahwa 150 itu continue, atau ya misalnya 50 menit atau 30 menit itu continue. Tidak boleh ada istirahat atau jeda tengah-tengah, tidak. Semuanya harus tetap disesuaikan. Apalagi kalau kita punya kondisi kesehatan yang memang harus diperhatikan. Oke. Itu tadi aktivitas aerobik. Untuk strength training, apa aja? Nah, yang tadi kita share untuk gerakan-gerakannya itu adalah untuk seluruh otot besar. Minimal 2 kali per minggu. Berapa kali pengulangannya? Bisa 12 kali, 12 pengulangan gerakan, lalu istirahat dulu, diulang kurang lebih 2 sampai 3 set saja. Oke. Harus berapa gerakan? Masa semuanya kayak tadi? Enggak dong, pilih aja. Bisa di split kok. Let's say misalnya, saya hari ini mau latihan lower body aja. Saya mau 3 gerakan, 3 set, 12 repetisi. Boleh? Boleh. Gitu. Jadi mau kita split tergantung waktu. Jadi kan kadang kita juga harus menyesuaikan dengan waktu yang ada, pekerjaan yang ada. Ini bisa nantinya kita manipulasi. Kita carilah gimana caranya supaya kita bisa memenuhi panduan ini. Oke, next slide. Oke, next slide. Nah, kalau tadi kita ada pertanyaan, udah berapa lama emang latihannya? Kok ngeluh nggak ada hasil? Kita harus tahu bahwa latihan itu ada stage-nya. Latihan itu ada tahapannya. Tahapan yang pertama kita bilang namanya initial conditioning. Ini biasanya terjadi 1 hingga 3 bulan pertama. Oke. Apa yang terjadi di initial conditioning ini? Perubahan yang terjadi di sini adalah kebanyakan perubahan yang sifatnya lebih intrinsik. Jadi misalnya let's say adalah, oh iya ya, saya badannya berasa enakan. Oh iya ya, saya tidurnya berasa lebih lelap. Oh iya ya, saya geraknya jadi lebih ringan ya. Secara visual untuk tubuh sendiri besar, kecil segala macam itu belum atau sedikit terlihat di sini. Jadi ketika kita mengharapkan secara visual akan berubah, belum. Di sini mohon maaf memang jawabannya nggak enak, belum terjadi. Ketika nanti menginginkan perubahan secara visual itu ada di tahapan berikutnya, berarti ada di tahapan improvement. Sekitar 4 sampai 6 bulan, 4 sampai 8 lah let's say. Di sini kelihatan itu bahwa improvementnya atau peningkatannya luar biasa. Orang udah aware. Badannya sekarang kurusan ya atau apalah gitu. Orang sudah mulai ngeh bahwa ada perubahan. Jadi perubahan itu lebih ke visual di sini. Dan yang terakhir adalah maintenance. Jadi ketika kita mencapai hasil tersebut harus di-maintain, harus dijaga. Oke, jadi kita nggak bisa bilang bahwa kurvanya akan naik terus-menerus. Tidak, pada saatnya kurva tersebut memang akan melandai. Dia akan lurus aja melandai, mungkin akan turun sedikit,
tapi nanti dia akan bisa naik lagi. Jadi kita nggak bisa mengharapkan kurvanya akan terus-menerus naik. Karena kita bisa bilang bahwa latihan yang kita lakukan ketika kita melakukan gerakan yang sama terus-terusan, lama-lama badan kita akan terbiasa. Ketika badan kita terbiasa, ya kurvanya akan flat aja gitu. Makanya kadang-kadang memang harus intensitasnya harus diturunkan supaya nanti dia bisa naik kembali. Gitu. Oke, kita ke next slide. Nah, kalau tadi saya bilang bahwa perubahan atau progres tidak hanya dari besar kecil besar, ada banyak hal ternyata memang dari olahraga, dari fitness sendiri, dari strength training sendiri atau olahraga yang lain. Selain yang kita sudah tahu adalah weight management, bukan cuma nurunin berat badan, tapi bayangin kalau orang sudah kurus atau ya yang orang awam bilang udah kurus ngapain olahraga. Nah, berarti kan fungsi dari olahraga atau fungsi dari fitness bukan sekedar dari gede ke kecil. Ada efek lain, ada tujuan lain dari hal tersebut. Bisa jadi atau memang ada bahwa tujuannya atau efek dari olahraga tersebut adalah untuk memerangi dia untuk mencegah atau ini sebagai kalau kita bilang sekarang bukan preventif lagi, part of rehabilitation untuk kondisi-kondisi kesehatan atau orang dengan penyakit-penyakit tertentu, diabetes kah, hipertensi kah, osteoartritis kah, gitu, atau misalnya obesitas sendiri, orang dengan penyakit jantung. Bukan berarti orang dengan penyakit jantung lalu tidak boleh olahraga supaya dia nggak jantungan, kata orang kita. Nggak juga, justru mereka harus dilatih si jantung tersebut. Gitu. Lalu efek yang lain dari olahraga, ini yang sebenarnya dibutuhkan semua orang adalah memperbaiki mood, menstabilkan mood. Jadi mood ini nggak gampang naik turun, karena untuk sebagai kita orang dewasa harus misalnya ketika bekerja harus bersosialisasi dengan seseorang, nggak mungkin sosialisasi tersebut harus terkena efek dari mood kita yang kadang naik turun. Oke. Lalu juga ngeboost energi. Memang kata orang, latihan tuh capek deh gitu. Di mana happy-nya? Cobain deh, ketika udah selesai latihan, itu kita berasa happy aja. Gitu. Karena memang ada faktor hormon yang meningkat ketika kita selesai berolahraga. Lalu setelah itu ada juga, nah ini lumayan penting, supaya tidurnya lebih enak. Gitu. Bukan hanya dari segi kuantitas atau lamanya tidur, tapi kualitas juga diperlukan. Kenapa? Karena dengan kita kualitas tidurnya baik, maka tubuh kita bisa recovery lebih cepat. Ketika kita bangun pagi, ibaratnya bensinnya udah full lagi. Gitu. Sehingga untuk kita melakukan aktivitas-aktivitas lain di hari-hari berikutnya, itu kita tetap punya energi, nggak gampang drain lah. Gitu. Dengan tidur yang cukup. Dan yang terakhir, social engagement. Okay. Sekarang memang banyak sekali olahraga yang sifatnya akhirnya jadi menyenangkan karena ada social engagement-nya di situ, bukan hanya olahraga sendiri-sendiri gitu kan. Biasanya kalau olahraga sendiri-sendiri itu orang suka nilai angka drop out-nya tinggi. Tapi dengan berlatih bersama seseorang atau ada komunitas, ini bisa membangun orang untuk tetap berada di track yang benar. Oke. Jadi kalau kita bilang, kalau tadi kita bertanya pertanyaan di depan tadi, benar nggak gini-gini aja? Benar nggak ada progres? Yakin, misalnya, oke, tapi berat saya nggak turun, nggak naik, saya stuck. Oke. Moodnya setidaknya stabil nggak? Gitu. Apakah energinya enak nggak?
Apakah misalnya ketika general check up ya kan, MCU, hasilnya baik nggak? Tidurnya lelap nggak? Bangun tidur seger nggak? Gitu. Happy nggak? Nah, ini sebenarnya banyak faktor dari olahraga atau dari fitness sekedar dari masalah visual tubuh gitu. Visual atau perubahan tubuh ini tentu akan ada efeknya kalau memang dilakukan dalam jangka waktu yang panjang pastinya. Ini continue kok sebenarnya. Kalau misalnya kita sekarang umur 35 gitu kan, lalu saya pengen masih happy-happy di umur 60, berarti saya harus memilih untuk menjalankan pola hidup ini selama 25 tahun ke depan. Gitu. Nah, berarti kan saya tinggal memilih nih, misalnya kalau saya pribadi, saya yakin bahwa preferensi olahraga orang berbeda-beda. Ada yang suka olahraga yang sendiri, ada yang suka olahraga permainan, yang harus ada temennya atau harus mainnya grup. Ada yang suka main bola, ada yang suka badminton, ada yang suka lari sendirian, ada yang suka sepeda sendirian, ada yang suka renang. Semua orang boleh punya preferensi. Jadi untuk kita bisa konsisten, lakukan apa yang kita suka. Karena ini jalannya masih panjang nih kan, kita juga pengen umurnya panjang. Nah, berarti pola hidup ini harus bisa dijalankan sepanjang waktu tersebut. Begitu. Oke, boleh next slide? Sudah di akhir. Nah, harus diingat, ini yang kadang kita lupa. Small progress itu tetap judulnya kita bilang progress. Sekecil apapun itu. Jangan lupa, jangan kita fokus pada selalu yang besar. Tapi kita lihat benar nggak yang item kecil-kecil ini, benar nggak sih? Gitu. Item kecil-kecil ini berubah nggak sih jadi lebih baik? Selama itu dia berubah jadi lebih baik, yes, itu kita tetap bilang itu progress. Dan kita harus ingat bahwa progres itu tidak selalu terlihat dengan kasat mata, sih nama ansin, enggak. Banyak yang lain. Bisa jadi ada orang yang kita lihat badannya bagus, tapi ternyata, atau kita lihat, misalnya kalau orang bilang, dia kurus-kurus aja tuh, tapi setelah dilakukan medical check up, mulailah nongol kan, tiba-tiba ada kolesterol, dia ada gula, hipertensi, bisa jadi kita nggak ngelihat. Gitu. Dia pun tahu karena itu tertera ketika setelah melakukan medical check up. Gitu. Dan yang terakhir, yang selalu saya share ke semua orang adalah tidak ada jalan pintas. Gitu. Tidak semudah itu. Jadi kalau kita bilang apa? Kalau kita bilang tidak ada jalan pintas, jadi setiap belok-beloknya, setiap kelok-keloknya, mau jalan lurus, atau misalnya aspalnya lagi bolong-bolong, ikutin aja. Gitu. Kita tidak bisa berharap bahwa semuanya mulus, semuanya mudah, semuanya oke. Gitu. Jadi tidak ada shortcut, nikmatin aja. Naik turun itu biasa. Gitu. Yang penting kita jalanin, kita senang menjalaninya, kita harus ingat kenapa kita menjalani ini semua. Oke. Dan di slide terakhir, cuma ada satu kalimat. Nah, your health is an investment, not an expense. Jadi, kalau kita hidup di badan kita ini mau sampai umur 80, jagalah itu. Saya pernah, salah satu klien saya, teman saya sendiri, dia bilang, saya nanya, kenapa mau olahraga? Karena saya tahu orang tersebut pas ketika kita kuliah bareng, dia nggak suka olahraga. Tapi dia akhirnya bilang, kita kan hidup dipinjemin badan ya. Kalau dikasihnya bagus, masa pas dibalikin udah berantakan gitu. Sesimpel itu dia ngomong, tapi itu ngena sekali di saya. Jadi kalau bisa memang kita jaga, dikasih fisik yang bagus, sistem yang otomatis di tubuh kita, kenapa kita nggak jaga? Tugas kita cuma ngejaga aja kok. Bisa badan bisa perform dengan baik, gitu kan? Tidak ada sistem-sistem yang rusak. Udah, case close di situ. Oke, jadi berikut saran dari saya, sharing-sharing sedikit.
Saya akan senang sekali jika ada pertanyaan-pertanyaan, karena pasti kasusnya rame nih. Oke, terima kasih dari saya. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih dok. Kita udah mendengar nih pemaparan tadi ya secara jelas juga menarik terkait exercise yang benar dan yang paling penting bisa ya dok dilakukan untuk pemula. Nah, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Ini sudah banyak sih dok di kolom chat dari perwira yang mau bertanya kepada dokter Alia. Nah, mungkin kita mulai dulu dari awal ya dok. Ini ada dari Dr. Seto di Bilang Balikpapan. Dari di awal dulu nih dok, bagaimana cara menumbuhkan kesukaan berolahraga, terutama bagi pekerja yang mungkin belum ada habit olahraganya atau mau mulai tapi tidak punya waktu yang banyak. Oke, menumbuhkan kesukaan berolahraga. Oke, saya sih sebenarnya paham setiap orang itu pasti ketika dia mencari, dia pasti ketemu. Jadi mungkin kalau misalnya kita kadang bisa ngelihat ada orang yang biasanya sangat general kok. Orang yang suka olahraga yang individual, orang yang memang suka olahraga yang bergu gitu atau rame-rame. Coba aja cari di situ. Mungkin pada saat di awal belum nemu sukanya apa. Karena apalagi orang yang belum terbiasa berolahraga. Tapi kita harus balik lagi ke awal, tujuannya mau apa nih gitu. Kalau misalnya coba aja dulu, kalau saya lebih suka ada saya coba-cobain satu-satu sampai akhirnya ketemu nih yang bisa yang mana, yang kira-kira saya akan rutinin yang mana, artinya seminggu sekali kek gitu, seminggu 2 kali kek gitu. Kalau misalnya urusan dengan kebentur waktu, sangat jujur memang kalau saya bisa bilang bahwa kalau kita ngomongin kita nggak punya waktu, semua orang pasti akan bilang dia nggak punya waktu, gitu. Kalau saya pribadi, saya akan bilang udah pakai sistem cicilan aja kayak tadi. Gitu. Mau 15 menitan kek, masa nggak ada 15 menit waktu? Kita pasti bilang latihan sejam. Yakin, seyakin-yakinnya semua akan bilang saya nggak punya waktu. Tapi kalau misalnya saya akan bilang 15 menit, masa nggak ada? Bisa dong, kadang-kadang kita bisa loh menghabiskan 15 menit hanya untuk duduk dan megang HP. Gitu. Ya udah, HP-nya taruh di situ aja, nggak apa-apa. Mau nonton aja gitu kan, di HP-nya atau dimanapun. Tapi coba dibarengin sambil gerak. Karena kalau mau hanya satu per satu, kalau menurut hitung-hitungan, itu nggak akan bisa memang. Waktunya nggak akan cukup, seperti itu. Jadi, satu, menumbuhkannya adalah cobain satu-satu sampai ketemu kira-kira yang menurutnya nggak, apa ya, setidaknya jangan sampai benci aja lah. Itu yang paling gampang. Jadi, ini oke, ini oke, ini oke. Udah, diganti-ganti aja. Jadi kadang emang ada orang yang nggak bisa terus-terusan datang hadir di olahraga yang sama, nggak ada masalah. Itu bisa aja kok, dia nggak harus di olahraga yang sama, dia harus coba A, coba B, coba C. Jadi ketika kita ngomongin orang baru, saya pribadi tidak akan memaksa untuk ada di satu olahraga saja. Jadi dia emang harus kemana-mana karena belum terbentuk habit untuk sukanya dulu gitu. Lebih ke situ sih. Oke, terima kasih dok. Semoga jelas ya tadi jawabannya. Yang kalau yang saya tangkap tadi, yang penting adalah emang memaksakan dalam tanda kutip untuk memulai dulu gitu ya dok ya. Iya. Habis itu untuk cobain aja dulu. Cari-cari gitu ya dok, dicoba-coba. Iya, coba aja dulu. Dari health kan ada program juga, corporate wellness program kemarin. Jadi ada kita mix, ada Zumba, kemudian ada yoga, kemudiannya. Nah itu dipaksain aja ikutan ya dok ya, siapa tahu. Ya, nanti akan ketemu sendiri. Nanti akan ketemu. Saya jujur ngomong, saya nggak suka yoga. Gitu. Saya dijerumusin masuk Zumba, meskipun bukan saya banget, saya masih ya sudahlah ya gitu. Tapi ketika ada opsinya yoga, ada yang lain nggak? Saya akan langsung bilang gitu. Karena saya udah
nyobain satu-satu ternyata, oh enggak, yang ini nggak bisa nih gitu. Ini nggak saya banget, bisa aja kayak gitu. Oke, baik. Semoga tadi membantu ya, dan semoga tadi untuk yang mau menumbuhkan bisa nih menemukan kalau bisa ada olahraga, kemudian bisa ikutan. Nah, masih terkait dengan waktu olahraga, Dok. Kalau misalnya tadi misalnya udah pulang kerja, udah sore hari, itu Pak Susanto Puji Nugroho bertanya, kalau misalnya fitness malam hari, apakah bagus dan nggak apa-apa? Kalau waktu yang tersedia di malam hari, nggak ada masalah. Cuman mungkin intensitasnya tidak bisa terlalu tinggi. Karena memang kan tubuhnya sudah kerja ya dari pagi sampai sore gitu. Jadi energi levelnya sebenarnya juga sudah tidak terlalu bagus gitu kalau untuk latihan di malam hari. Namun untuk misalnya mengajarkan badan untuk bergerak itu oke-oke saja. Gitu. Jadi tidak ada masalah, tapi hanya diatur intensitasnya, lalu tahu badan ini kira-kira baterai saya lagi berapa persen sih nih gitu. Itu sangat diperlukan. Bahwa kadang kita suka lupa atau gampang ketarik sama orang, padahal kita tahu baterai kita lagi nggak bagus, baterai kita lagi cuman 50% gitu kan. Tapi ada temen yang, masa gitu doang nggak bisa, gampang tuh tiba-tiba, egonya langsung muncul. Oke, masa nggak bisa? Kita suka lupa, baterai kita lagi nggak segitu. Gitu. Jadi tahu kondisi diri itu juga perlu untuk kita lakukan. Gitu. Oke, baik. Semoga udah cukup jelas ya, Dok. Jadi olahraga malam itu boleh, tapi mungkin nggak bisa intensitasnya terlalu berat, dan juga tahu ya kondisi badan lagi gimana. Jadi jangan kayak abis kerja dipaksain nih gitu, harus hit misalnya 30 menit. Jadinya nggak optimal ya. Betul. Nah, kemudian Dok, tentang mana tadi ya? Nah, kalau tadi tentang menumbuhkan minat nih. Nah, misalnya kita udah melakukan olahraga, Dok. Nah, Pak Muhammad Zulfikar bertanya, kalau misalnya rasa semangat itu jadi turun karena setelah mencoba olahraga badannya jadi pegel-pegel gitu, Dok. Jadi pegel-pegel, jadi linu, jadi kayaknya aduh males deh nanti olahraga, nanti sakit lagi jadinya badannya. Itu gimana tuh, Dok? Oke. Kita kenal misalnya kalau habis latihan, sebenarnya itu wajar, itu fisiologi tubuh. Ketika kita habis latihan, lalu besoknya badannya pegel-pegel gitu kan. Lalu kita efeknya, nggak mau latihan lagi ya, ntar pegel-pegel. Justru sesungguhnya kalau badannya lagi pegel-pegel setelah latihan, badannya harus diajak bergerak lagi, tapi dengan intensitas yang ringan gitu. Karena kalau badannya didiemin lagi dan dia mulai lagi, itu akan berulang terus. Jadi sebenarnya badan itu kan bahasa gampangnya itu dia kayak cuman kaget. Dia tidak terbiasa kena pergerakan seperti itu, ada beban seperti itu sesuatu yang baru di badannya. Sehingga efeknya badannya besoknya adalah, loh kok kayak gini gitu kan. Tapi kita mesti lihat lagi, bukan cuma dari segi latihan, itu kan karena ototnya, misalnya kita bilang adalah DOMS, Delay Onset Muscle Soreness, muscle-nya sore lah, pegel. Soreness ini sebenarnya bisa dikurangi, mungkin tidak dihilangkan, tapi dikurangi apabila kita mengkonsumsi protein yang tinggi. Jadi kadang kalau orang habis latihan beban lah, khususnya yang emang suka bikin pegel-pegel, setelah latihan, makanlah makanan yang mengandung protein. Gitu. Mungkin besoknya akan berasa, tapi setidaknya badannya ini nggak pegel-pegel banget gitu kan. Pas bangun tidur nggak kayak orang habis digebukin, biasanya suka kayak gitu tuh. Sampai misalnya nggak bisa jalan. Bisa jadi badannya udah kaget, lalu asupannya nggak ada. Gitu. Jadi kita butuh itu setelah. Makanya kalau ditanya mana yang perlu duluan, nutrisi atau exercise, nggak bisa. Dua-duanya saling mengisi. Exercise buat badannya, nutrisi buat supply-nya. Dia akan jalan bareng-bareng seperti itu. Jadi daripada menghilangkan latihannya, mending nutrisinya dibenerin.
Jadi tetap bisa latihan supaya nggak kapok. Ketika itu biasanya nggak usah yang misalnya orang awam ya. Untuk kalangan atlet aja, jadi saya sekarang pegang untuk strength conditioning atletik di Plada DKI. Atlet aja ketika kita merubah programnya misalnya jadi lebih berat gitu, bebannya kita tambah segala macam, besoknya dia masih merasakan sakit-sakit loh. Itu sekelas atlet yang sudah latihan 5-6 tahun masih kayak begitu. Gitu. Karena memang itu perubahan yang wajar, badannya kayak abis dikasih A, udah terbiasa sama A, sekarang dia dikasih B. Kan dia kaget lagi tuh. Gitu. Jadi ya tidak ada masalah sebenarnya dengan soreness tersebut. Dia hanya perlu sedikit di stretching. Nah, latihan mobility tadi bisa untuk membantu meringankan soreness-nya. Gitu. Oke, baik. Semoga sudah menjawab dengan jelas ya, dan semoga Bapaknya yang bertanya nggak berhenti ya dok ya olahraganya, Jangan berhenti. karena even atlet pun yang udah 5-6 tahun kerjanya olahraga terus. Masih. Keluar kerja olahraga juga, masih sakit ya dok ya? Masih aja. Oke, tapi tadi cuman mungkin ada yang tanya juga kan tadi pandangannya untuk apa tadi suplai makanannya ya dok ya, protein. Mungkin sedikit nyambung nih dok, ada yang nanya, kalau misalnya tadi kan yang disebutkan baru protein, kalau misalnya dalam bentuk suplemen itu pandangannya gimana sih dok sebenarnya dalam dunia ini fitness? Oke, untuk suplemen. Suplemen dibutuhkan memang sebagai penunjang. Nah, bahasa gitu. Jadi kita harus paham bahwa sebisa mungkin kita untuk memenuhi makanan pokoknya dulu. Kita bilang makronutrisinya dulu. Karbohidrat yang memang sesuai, ada lemaknya, tetap harus ada, lalu ada protein. Ini harus sesuai dulu nih, gitu. Misalnya proteinnya harus segini, ini harus terpenuhi. Ketika itu tidak terpenuhi atau ketika kita sudah memenuhi tapi apa daya masih kurang, suplemen dibutuhkan. Jadi suplemen sebagai penunjang, bukan sebagai replacement. Kayak gitu. Jadi kalau bisa sebisa mungkin protein yang natural dari daging kayak telur kayak gitu kan, protein hewani maupun nabati, oke. Tapi kalau masih kurang, boleh ditambah dengan si protein gitu. Jadi tetap makanan pokok dulu deh yang harus masuk, seperti itu aja. Oke, kayak judulnya ya dok ya, suplemen tuh hanya untuk tambahan ya. Jadi Betul. Jadi yang bagus tetap yang natural. Nah mungkin untuk hitung-hitungannya sekarang kan udah banyak ya dok di online ya, untuk kalkulator misalnya kebutuhan harian berapa atau gimana. Nah kalau misalnya mau detail, mungkin bisa konsultasi ke spesialis gizi atau misalnya fitness trainer gitu ya, biar dibantu. Oke. Yes. Tadi udah ngomongin gimana menumbuhkan minat, kemudian tadi dok lebih lanjut tentang recovery. Nah, ini Pak Alfian bertanya gimana caranya untuk melakukan atau misalnya gimana caranya untuk recovery otot yang baik dan efektif sehingga otot dapat terbentuk dengan maksimal setelah melakukan workout. Oke. Jawaban paling mudah tapi sebenarnya paling sulit dilakukan. Tidur. Itu jawaban paling mudah. Jadi gini, ibaratnya kita punya tanaman, ya kan? Tanahnya akan kita bilang dicacah dulu, gitu kan? Tanamannya masuk, gitu. Lalu tutup, dikasih pupuk, ya kan? Baru kita tutup dan kita menunggu. Seiring dengan waktu dia akan berkembang. Sama dengan otot. Otot dilatih, ya kan? Otot dilatih supaya dia naik kekuatannya. Ketika otot dilatih, selesai latihan, otot dikasih nutrisi yang cukup dari si protein tersebut, dan setelah itu yang bisa kita lakukan adalah badan ini harus punya waktu istirahat yang cukup. Gitu. Karena otot akan growth, akan berkembang, itu bukan di gymnya, tapi ketika dia tidur. Tidur itu akan membantu orang untuk regenerasi. Bukan hanya sel-sel di tubuh yang regenerasi, tapi juga sel-sel otot. Jadi kadang-kadang kenapa kalau yang sekarang, kok orang sekarang banyak yang soal ngomongin banyak sekali hal-hal yang misalnya mereka ngomongin soal tidur. Seberapa penting sih tidur? Sangat. Gitu. Karena pada saat tidurlah si tubuh ini bisa
berkembang, recovery dan segala macam. Mungkin kalau tambahan untuk recovery seperti sport massage itu bisa kalau emang rutin ya. Ketika olahraganya rutin, sport massage pun juga dianjurkan untuk itu. Misalnya kayak berenang gitu kan, itu part of recovery kok sebenarnya. Jadi banyak untuk recovery itu dari dia memang istirahatnya yang cukup, dia misalnya renang tapi light, dan dia sport massage itu bisa termasuk ke dalam bentuk recovery yang baik. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih dok. Jadi tadi untuk Pak Alfian semoga jelas ya tadi ya. Yang paling gampang tidur gitu ya dok ya. Tidur. Gitu ya. Tidur tapi yang berkualitas ya dok ya. Jadi ya Betul. tapi jangan di atas jam 12 malam misalnya kayak gitu ya. Atau banyak tidur paginya dibanding tidur malamnya. Jadi tidur yang gitu ya. Itu udah cukup untuk recovery, tapi kalau misalnya lagi aktif banget tadi bisa ditambah dengan sport massage gitu ya, Dok ya. Betul. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Dok. Kalau misalnya dokter sebagai fitness coach itu menyarankan berapa hari sih dok per minggu? Tadi kan sebenarnya di pemaparan udah disampaikan ya, kalau misalnya tadi bisa 150 menit atau misalnya dibagi-baginya berapa. Nah tapi jenis-jenisnya tuh apa sih dok bagusnya? Misalnya 5 kali dalam seminggu 30 menit. Nah hari pertama apakah training, terus besoknya kardio atau harus itu gimana sih dok pembagiannya? Bagusnya. Oke. Kalau kita melihat waktu yang tersedia untuk misalnya pekerja ya. Jadi kita ngomongin yang memang waktunya paling lumayan lah lumayan sulit untuk diatur gitu. Kalau saya kan tadi prinsipnya adalah lebih baik sedikit-sedikit tapi sering. Tapi kembali lagi kalau memang bisa mengatur waktu supaya memang waktu kerjanya ada yang sedikit lebih waktu luangnya bisa dipanjangin, bisa 3 kali seminggu. Jadi ketika tadi kalau kardio 150 menit gitu kan per minggu, kalau strength training 2 kali seminggu. Bisa jadi strength training ini ketika kita lakukan dalam misalnya pakai mode HIIT lah gitu kan, itu sebenarnya bisa masuk ke dalam kardio pada saat yang bersamaan. Jadi nggak semuanya harus satu per satu gitu. Kalau misalnya kemarin saya bilang, apalagi ada beberapa klien saya yang nanya, nih kalau pas puasa gimana? Gitu. Apalagi pas puasa kan sekalian lah misalnya di sini, let's say waktunya lumayan sulit untuk olahraga. Biasa olahraga pagi, tapi puasa takut haus gitu kan. Biasa sore mepet, belum pulang kerja, ada bukber. Mau malam masih di jalan, ya kan? Kalau enggak belum kelar bukber, masih macet. Gitu. Saya milihnya, let's say 30-30, misalnya nih hari Senin, misalnya untuk orang yang biasa olahraga ya. Jadi klien saya untungnya dia bisa di pagi. Cuman kardio 30 menit, tidak lebih dari itu. Kardio 30 menit. Mau dia cuma jalan cepat, kayak mungkin kalau lari agak ngos-ngosan, tapi kalau jalan cepat saya rasa kita orang awam juga masih aman sesungguhnya kalau jalan cepat. Saya jalan cepat 30 menit pada hari Senin. Hari Selasa saya mau strength training tapi lower body. Saya cuma ngambil 3 gerakan, 3 set. Udah selesai gitu kan. Itu palingnya nggak nyampe 30 menit sih udah kelar. Rabu misalnya saya mau cuman latihan core aja deh gitu. Latihan core sama mobility kayak tadi kan stretching, plank 30 menit gitu. Kamisnya misalnya saya mau strength training aja deh tapi yang upper body. Pilih aja misalnya 2 pull, 2 push, 2 set. Selesai setengah jam. Kalau latihan strength training upper body itu setahu saya nggak akan ngos-ngosan. Latihan lower body bisa, squat, lunges, ya itu memang bikin, tapi kalau upper body biasanya aman. Oke. Let's say di Jumat gitu kan, itu besoknya nggak ada kerja kan, let's say. Oke, Jumatnya saya taruh kardio lagi deh gitu. Itu udah seminggu 5 kali kan. Gitu. Saya bagi-bagi aja gitu. Tapi kecil. Sambil kita lihat dalam seminggu pertama puasa, energi kita seperti apa. Jadi biasanya di minggu pertama puasa itu untuk
untuk nyari-nyari enak nggak sih jam segini, bisa nggak sih jam segini. Gitu. Coba deh kalau kita kan ya sudah bertahun-tahun ya, puluhan tahun puasa, ada nggak sih yang sampai bener-bener, wah gara-gara latihan jadi saya harus buka tengah jalan gitu kan nggak juga. tidak semenakutkan itu sih sebenarnya gitu untuk kita ngomongin olahraga di bulan puasa, enggak sih, nggak usah, tidak ada yang harus ditakutkan gitu. Toh kita yakinlah kita tuh punya badan sebenarnya kuat, cuman kadang kita nggak tahu seberapa kuat sebelum kita dicoba aja gitu. Ya, baik, terima kasih Dok. Tadi udah di-share ya Dok ya, kira-kira untuk punya bisa seperti itu. Nah, tadi juga dokter udah sekalian menjawab beberapa pertanyaan nih yang nanya, mau bulan puasa olahraganya gimana? Jadi yang paling bener tuh kita yang tahu ya Dok, dari tadi kan Kita ya. yang tahu, betul. Step 1, dicoba aja dulu. Siapa tahu Coba dulu. yang pagi misalnya setelah subuh atau sahur olahraga tapi ya tetap aja biasa ya, maksudnya nggak haus-haus banget dan masih mampu melanjutkan puasanya dengan baik-baik aja gitu. Karena sebenarnya kalau dewasa sih kan kita punya simpanan ini itu gitu ya Dok ya untuk nutrisinya, jadi nggak yang akan langsung pingsan atau lemes gitu ya. Enggak, iya. Lagian ketika kita melakukan olahraga, apalagi misalnya let's say kita baru lah, kita awam, kita kan tahu ya kita nggak akan mau melakukan olahraga dengan intensitas yang berat gitu. Ya. Kita tahu oke, habis ngangkat misalnya habis ngelakuin gerakan push up di meja deh gitu kan, cuman kuat 8, ya udah nggak apa-apa gitu. Atau sekarang baru kuat 8, ya udah istirahat dulu gitu kan, duduk 1 menit, stretching mulai lagi gitu. Jadi apa ya, bahasanya no pressure lah gitu. Tapi memang harus diajarin badan ini gitu supaya dia bisa seperti itu. Nggak ada kok misalnya let's say selesai kantor misalnya jam 5 misal, masih maghrib kalau Jakarta jam 6.15, setengah 6 deh atau 6 kurang 15, cari 30 menit sebelum buka biar pas kelar latihan itu langsung minum, itu pun bisa gitu. Jadi yaudah deh ada apa nih 30 menit, ya udah mau squat, mau push up, mau plank sama mau apa gitu kan. Ya udah lakukan itu. 30 menit selesai minum, beres. Gitu. Baru habis itu ya sholat, ya apa, ya segala macam gitu. Jadi udah enak gitu. Iya, betul. Mungkin waktu yang paling enaknya gitu ya Dok ya, kalau misalnya yang takut kalau pagi olahraga nanti udah keburu haus, mungkin kalau lapar kan enggak ya. Itu ya tadi dicari 30 menit sebelum buka dan intensitasnya nggak usah berat-berat banget, yang penting nggak berhenti gitu ya Dok, dan dikerjakan. Betul. Yang penting dilakukan sebisanya kita. Jadi kalau misalnya saya mau jogging gitu kan, tapi saya nggak kuat, ya udah saya jalan cepat aja gitu. Bukan saya berhenti jogging gitu kan, bukan saya quitting, cuman ya udah saya bisanya berapa nih gitu. Kalau saya misalnya nih suka kalau kita baca gitu kan di buku, oke, misalnya 12 repetisi 3 set gitu. Itu kan total 36 ya kalau 12 kali 3. Kalau saya bisa aja saya bilang klien saya, udah deh yuk cicilan yuk 6 istirahat dulu, 6 istirahat, 6 istirahat. Jadi emang tidak memberikan pressure yang berlebihan, tapi ya udah tetap menyelesaikan itu tapi dengan cara yang kita lebih apa ya, lebih enak buat kita gitu, yang kita rasa kita lebih mampu. Jadi kadang-kadang yang bikin orang nggak mau olahraga adalah melihat segala sesuatunya itu sulit. Karena yang ditulis adalah harus segini, harus begini, harus segini. Nggak ada seharusnya. Kalau saya akan bilang, dimulai aja dulu gitu. Saya nggak akan bilang harus A, harus B. Ketika dia sudah jalan, baru kita bisa kasih coba diginiin, coba ditambahin ini, coba ininya dikurangin sedikit gitu. Tapi yang penting dia harus bisa jalan dulu gitu. Oke. Ya, semoga untuk Bapak dan Ibu yang bertanya tadi ya, semoga ini jangan berhenti sampai di nanya aja nih sama dokter Alianya. Jadi udah nanya sama trainer, udah download gitu ya Dok ya video apa namanya video panduan dari YouTube, tapi nggak dimulai-mulai karena kok kayaknya susah, kayaknya nggak bisa gitu ya Doknya. Itu kalau cuma download belum sampai dikerjain ya pantesan nggak gini-gini aja gitu, nggak ada perubahan ya. Nah, Iya. Nah, ini udah mulai lebih detail nih, Dok. Ada yang tanya dari Edward. Nah, ini Pak Edward ini katanya udah
rutin strength training, pakai dumbbell Bowflex 4 kali seminggu, menu trainingnya dari coach fitness online. Nah, baru 3 bulan cuman kok kayaknya mulai bosen. Nah, kalau solusinya gimana tuh dok supaya nggak bosen nih ngelakuin olahraga? Supaya nggak bosan, oke. Saya yakin bahwa kita punya cara untuk mengatasi kebosanan. Tidak ada salahnya memang ketika lagi bosan nih, udah 3 bulan kan, sebenarnya jalannya lagi enak-enaknya nih 3 bulan. Tapi wajar, karena memang kalau kita latihan fitness itu, kita bisa lihat lah gerakannya tadi. Gerakannya itu lagi, gitu kan. Itu kadang yang membuat fitness itu bikin semua orang gampang bosan. Karena, ya ampun squat lagi gitu kan. Ya push up lagi, ya plank lagi. Emang nggak ada yang lain gitu kan. Ya nggak ada, badannya juga gitu-gitu lagi kan gitu kan. Kan otot kita juga, ya udah otot paha ya quadriceps ya cuma ada di situ gitu kan. Nggak mungkin besoknya dia ganti jalur kan gitu. Jadi wajar latihannya seperti itu. Cara buat bosan kalau misalnya kita butuh time out. Kalau saya gitu, time out aja dulu seminggu 2 minggu gitu kan. Biarin badannya rileks lagi, habis itu dia baru mulai lagi gitu. Itu bisa. Atau cari olahraga yang lain dulu hanya untuk mengatasi kebosanan. Biasanya itu akan balik lagi kok gitu. Itu cuma memang ada tahapan kayak tadi saya bilang kurvanya nggak akan bisa lurus naik. Ada ketika sudah lagi naik, bosen. Turun nggak apa-apa. Kan kalau habis turun ntar bisa naik lagi. Gitu. Jadi nggak ada masalah kalau memang harus time out dulu 1 minggu, 2 minggu, coba mulai lagi. Gitu. Itu menurut saya 1-2 minggu itu, kehilangan 1-2 minggu itu atau tidak latihan 1-2 minggu, kalau untuk yang Bapak yang udah biasa 3 bulan ya, udah 3 bulan konsisten, hilang 1-2 minggu masih nggak kenapa-napa. Gitu. Badan masih nggak akan terjadi muscle loss ya, yang dikhawatirkan semua orang, enggak sih. Gitu. Coba aja 1-2 minggu, coba balik lagi, biasanya sudah aman, sudah nggak terlalu bosan. Oke, baik, terima kasih ya dok. Jadi Pak Edward tadi semoga udah jelas ya. Jadi kalau misalnya lagi perlu cuti dulu ya nggak apa-apa ya dok, libur yang Apa? kembali, jangan sampai keterusan nih udah 2 minggu ya udah lanjut aja karena ngebosenin gitu ya dok ya. Oke, nah kemudian dok ini masih di strength training, Pak Burhanuddin tanya, kalau misalnya untuk latihan beban itu bagusnya beban lebih berat tapi repetisi sedikit atau beban lebih ringan atau repetisinya lebih banyak dok? Oke. Saya akan lihat dari experience pelakunya. Jadi apabila kita yang memang sudah kelasnya intermediate sampai advance, itu beban berat lebih enak untuk supaya kita progressing ya, supaya kita ada hasil. Beban berat lebih sedikit, tapi memang bukan repetisi, setnya harus lebih banyak. Jadi misalnya nih, kalau kita bandingin ketika beginner, saya akan mulai dengan yang bebannya tidak terlalu berat, tapi repetisinya banyak. Kenapa repetisinya banyak? Untuk mengajarkan jadi otak ini harus diajari ini loh gerakan yang benar. Jadi dia hanya sebatas untuk muscle memory. Gitu. Ini geraknya seperti ini, dia paham dulu di situ. Tapi ketika sudah di intermediate atau di advance, untuk progressing memang harus bebannya yang naik gitu. Ketika dikasih beban terlalu ringan yang repetisinya banyak, untuk intermediate itu efeknya sedikit. Jadi memang pakai repetisi naik dengan beban naik dengan repetisi 5 sampai 8 itu jauh lebih enak untuk orang yang memang sudah intermediate atau ke advance gitu. Jadi tergantung perjalanan exercise-nya udah sampai mana ya dok ya. Kalau di awal-awal nggak usah dipaksain ya, berat malah jadi taunya cuman misalnya bisa 3, lebih baik repetisinya banyak dulu. Tapi kalau misalnya udah mulai enak nih, mulai bisa ditambah bebannya gitu ya dok ya. Terus jadi kita lihat ini dulu deh, lihat apa kita ada di level apa. Kalau dia masih level beginner,
beban ringan dulu, repetisi banyak, tapi kalau misalnya let's say saya nih udah entah dari kapan tahu gitu kan, ya udah saya mainnya saya udah tahu, oh saya makan main maksimal cuma 8 repetisi, bebannya saya tambahin, setnya saya tambahin lebih banyak gitu. Jadi volumenya lebih besar untuk latihan tersebut. Kalau dia memang tubuhnya sudah terbiasa gitu. Kalau tubuhnya belum terbiasa, lebih baik yang beban ringan tapi repetisinya agak banyak. Oke, terima kasih Dok, udah cukup jelas ya jawabannya tadi. Semoga bisa diterapkan sesuai dengan level exercise-nya masing-masing ya, gitu. Oke. Nah ini Dok, ada yang bertanya nih untuk penyakit tertentu, untuk apa namanya tadi, angkat beban. Nah kalau misalnya untuk hipertensi katanya, atau misalnya angkat beban itu kalau misalnya untuk sendi gimana sih Dok? Apakah ada tuh untuk penyakit-penyakit tertentu yang harus dibatasi atau misalnya nggak boleh sama sekali? Oke, sebenarnya tidak ada penyakit yang melarang olahraga, itu enggak. Tapi memang kita harus tahu, misalnya untuk artritis ya, radang sendi. Apakah boleh olahraga? Boleh, tapi memang kita harus tahu guideline-nya apa nih kalau misalnya untuk artritis. Let's say misalnya untuk artritis itu tetap harus dilatih otot-otot di tubuhnya, tapi memang impact-nya tidak terlalu besar. Jadi misalnya kalau misalnya sekarang kita tahu lah ada yang hit lah segala macam. Untuk artritis itu tidak boleh. Jadi memang harus low impact misalnya. Dan juga untuk melatih persendiannya dan melatih otot-otot kecil di sekitar sendi. Misalnya kalau artritis di lutut ya, harus banyak untuk latihan balance gitu kan. Ada memang hal-hal yang diperlukan, tapi apakah latihan? Ya, tapi tidak yang high impact. Kalau artritis biasanya seperti itu. Kalau hipertensi, apakah boleh olahraga? Boleh. Tapi kita harus ingat bahwa kan rata-rata kalau orang dengan hipertensi pasti akan konsumsi obat-obatan secara rutin. Nah, kita harus tahu nih, konsumsi obat-obatannya kapan, latihannya kapan. Ini kita harus paham. Karena kan ketika kita konsumsi obat-obatan, misalnya beta blocker lah, dia akan nurunin tekanan darah. Dia akan nurunin heart rate juga. Harus hati-hati kalau misalnya setelah dia minum, dia langsung latihan. Karena biasanya ketika latihan dan dicek heart rate-nya nggak akan naik kan. Karena sudah diturunkan, ada efek dari obat-obat tersebut. Jadi memang kita harus nggak bisa main nggak bisa main geber aja kalau misalnya orang dengan hipertensi. Nanti juga untuk hipertensi ada beberapa posisi yang memang sebaiknya dihindari. Jadi let's say kayak posisi kepala yang lebih rendah daripada posisi dada. Itu memang harus dihindari untuk orang-orang dengan hipertensi ketika latihan beban. Jadi lebih baik memang posisinya sedikit lebih tinggi. Jadi kalau hipertensi lebih kepada faktor waktu dari konsumsi obat ke latihan, posisi, yang lainnya sebenarnya hampir sama gitu. Intensitas rendah, melatih otot segala macam, karena itu kan tetap dibutuhkan ketika misalnya secara internalnya sudah dibantu dengan obat-obatan gitu kan, untuk melancarkan tekanan darah, membuka si jalur peredaran tersebut, dilatih lagi dengan latihan sehingga pompa jantungnya lebih bagus, akhirnya peredaran darahnya lebih lancar. Jadi sebenarnya saling membantu satu sama lain. Obat juga diperlukan, tapi exercise ini juga dibutuhkan juga. Seperti itu. Oke, baik Dok. Ya justru dalam keadaan-keadaan yang terutama kayak sindroma metabolik atau mungkin orang lebih familiarnya komorbid gitu ya, justru olahraga sangat penting. Jadi jangan sampai alasannya karena misalnya sakit gula atau misalnya tekanan darah tinggi atau karena obesitas malah jadi nggak olahraga. Padahal olahraga itu komponen penting dalam penyembuhan penyakitnya juga ya Dok. Cuman mungkin Betul.
bagusnya dikonsultasikan kalau misalnya punya fitness coach atau training disampaikan kondisinya. Kalau misalnya emang olahraganya mandiri di rumah mungkin bisa ditanyakan kepada dokter yang merawat, bagusnya nih olahraganya kapan gitu ya kan nanti dokternya bisa kasih tahu misalnya minum obat ini pagi, olahraganya bagusnya kapan gitu mungkin ya Dok ya? Iya, Kayak betul sekali. Jadi kadang kita harus tahu, misalnya kayak let's say penyakit-penyakit metabolik lah, komorbid dan segala macam yang sering kita tahu sekarang penyakit apa sih, misalnya diabetes misalnya gitu kan. Diabetes tuh rata-rata semuanya juga tipe 2 yang memang dipengaruhi oleh lifestyle. Jadi kita nggak bisa menyalahkan faktor keturunan. Karena saya kalau dari faktor keturunan sangat amburadul sebenarnya. Jadi dari keluarga ayah saya itu punya riwayat penyakit jantung gitu. Dari ibu saya ada riwayat cancer gitu kan. Lalu habis itu saya sendiri punya riwayat alergi gitu kan. Kan kalau dikumpulin enak tuh ya semuanya kan gitu. Jadi ketika saya nggak olahraga, saya bilang mau ngapain lagi sih gitu. Kurang emang faktor-faktor yang lain, tapi kan kita nggak boleh ya udah kayak begini nih, nggak juga gitu. Ya, jadi kalau misalnya yang punya faktor keturunan juga itu kan masih bisa ya Dok, ada faktor-faktor yang masih bisa dirubah. Salah satunya minimal dengan olahraga kita nggak nambah-nambahin ya obesitas, keadaan yang paling banyak sekarang gitu ya Dok ya, kalau mager. Nah ini Iya. pertanyaan terakhir, tadi kan kita udah bahas dari exercise, udah bahas nutrition, nah ini yang biasanya orang tunggu-tunggu nih kalau misalnya udah olahraga, itu kapan sih Dok biasanya terlihat misalnya paling banyak kan kalau perempuan pasti kapan sih Dok udah mulai turun berat badannya, terus yang paling bagus kalau dari dokter sendiri sebagai trainer itu timbangan digital merek apa yang disarankan Dok untuk untuk kita lihat progresnya gitu? Kalau timbangan digital biasanya ada untuk merek itu Tanita atau InBody lah. Pokoknya body composition scale untuk kita bisa melihat itu. Dan kalau misalnya kita mau timbang ya, kita paling gampang lah. Setidaknya seminggu sekali atau 2 minggu sekali gitu. Kalau seminggu sekali itu, kalau misalnya kita pengen punya progres lah, paling enak adalah kita tracking sebenarnya kayak gitu. Jadi kalau seminggu itu coba deh, let's say kita sebelum mulai lah, kalau nggak kita mulai dari sekarang. Kita tracking seminggu ini apa aja yang masuk. Jadi apa aja yang kita konsumsi ya, makanan, ya minuman, semua di-track sedetail mungkin. Bukan untuk ngapa-ngapain, bukan untuk di-share, tapi untuk kita. Setelah seminggu, coba kita lihat apa yang mau kita rubah lebih dulu. Jadi kan kita nggak bisa tiba-tiba ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh gitu kan. Setiap orang pasti ada apa ya bahasanya, godaannya beda-beda gitu. Ada yang godaannya makanan asin, ada yang godaannya minuman manis dan segala macam. Kita lihat di situ. Habis itu coba kita bikin yang kita pikirin yang kira-kira kita bisa untuk ini dikurangin terlebih dahulu. Jadi circlein ini sama ini, misalnya kopi susu ya pagi ya sore gitu kan. Oke, coba sekarang pilih salah satu deh. Kira-kira butuhnya di mana sih? Gitu. Kalau sorenya, let's say misalnya saya ganti teh dulu, bisa nggak? Jadi kan kita bisa cari cara lah gitu. Dan emang cara itu ternyata buat orang berbeda-beda. Tergantung dari kasusnya, case by case. Kita lihat ada apa. Oh, saya mau kurangin ini. Kalau saya bilang nggak boleh kopi susu sama sekali, wah hancur sudah dunia saya bisa-bisa kalau kayak gitu. Tapi kalau oke deh boleh pagi doang, udah pagi dulu. Ketika kita coba itu seminggu, 2 minggu, 3 minggu untuk habit, minggu keempat kita tidak berasa ada yang sudah kita kurangi. Gitu. Minggu keempat udah biasa, kita pilih satu lagi, mana nih yang suka ngacak-ngacak nih, pilih aja satu, cobain lagi 2 minggu, 3 minggu. Mana nih, lama-lama badannya udah adjust gitu. Seperti itu caranya lebih gampang sih. Gitu, untuk memanage-nya. Iya, tadi jadi itu ya Dok ya, kalau misalnya untuk digital yang paling mudah mungkin bisa dengan Tanita, terus untuk pengukuran dimulai nih kita sebelum bikin
rencana olahraga atau apa ya, perbaikan pola hidup lah ya, bukan cuman hanya olahraga, tapi dari makanan, kemudian tadi kan jadwal olahraga dokter udah sharing juga, kemudian tadi tidur gitu ya, mulai diatur. Nah, kemudian untuk makanan tadi nggak usah mulai terlalu strict ya dok ya, karena kan gula tuh emang addiction ya, nggak bisa langsung tiba-tiba no sugar. Hidup langsung jadi kurang bahagia kayaknya orang-orang rasanya ya. Iya, tapi kalau misalnya nanti kita udah ngurangin, harusnya sih sesuai teori, kalau makin kita nggak, apa namanya, bergantung sama gula, makin lama kita udah nggak craving lagi ya dok, justru kita craving karena kita masukin terus sugarnya gitu ya. Betul, karena dia sudah terus-terusan kena sesuatu yang sama. Ketika ini nggak masuk, misalnya harusnya saya misalnya jam 3:30 atau jam 3 saya harusnya dapat kopi nih. Terus tiba-tiba hari ini itu kopi nggak ada, kan badan saya nanya-nanya, nih mana nih yang biasanya masuk? Gitu. Badan ini kan sangat pintar untuk dia tahu itu. Tapi ketika kayak tadi, membangun habit itu 3 minggu pertama, ya kan 21 hari, 21 hari sudah lewat, itu harusnya sudah yang oh oke, aman nih. Sama kayak kita puasa lah. Seminggu pertama suka masih ya kan tiba-tiba celingak-celinguk, siang ngantuk segala macam. Tapi coba minggu kedua, minggu ketiga, minggu terakhir gitu kan. Udah aman, kita tidak berasa kadang-kadang yang nggak berasa ya gitu. Udah akhir-akhir gitu. Karena emang ini semua pembiasaan badan sih gitu. Sama karena kan kita bilangnya adalah pola hidup. Mengganti pola itu kan bukan sesuatu yang mudah. Gitu. Oke, baik, terima kasih dok. Nah, pertanyaan tadi itu menutup sesi tanya jawab dok pada siang hari ini. Semoga tadi jawaban yang sudah disampaikan dokter Alia dengan jelas ya dok bisa diterima oleh Bapak dan Ibu perwira yang sudah berpartisipasi pada siang ini. Nah, untuk closing dok terakhir boleh disampaikan oleh dokter Alia wrap up dari sesi health talk kita pada siang hari ini. Silakan dok. Oke, jadi kita kembali lagi tadi ketika kita berbicara tentang tidak cuma fitness ya, kita berbicara tentang kesehatan, ada banyak hal yang memang kita harus perhatikan. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ini tuh sulit. Enggak, sebenarnya nggak ada yang sulit. Kita harus tentukan aja mana yang mau kita ambil langkah duluan. Gitu. Jadi ketika kita melihat segala sesuatu dan kita melihat jerninya, kok jerninya panjang ya gitu kan. Oh iya, karena memang kita mau umur kita juga panjang. Jadi wajar ketika kita melihat jernih yang panjang. Tapi kita ingat, yang pertama harus dilakukan adalah mulai terlebih dahulu. Lalu setelah kita mulai, baru kita bisa adjust sana sini sesuai dengan waktu yang ada, sesuai dengan peralatan yang ada atau equipment, sesuai dengan apapun itu, sesuai dengan kondisi tubuh kita, supaya nanti ini bisa kita lakukan terus-menerus dan akhirnya bisa menjadi habit. Gitu. Jadi jangan lupakan untuk memulai sesuatu yang memang kita rasa mana yang dari banyak hal ini kita paling bisa yang mana. Mulai dari situ. Jadi ketika kita melihat terlalu banyak, fokus aja saya mau merubah apa. Gitu. Jadi lebih kepada perubahan pola hidup. Mana yang mau saya rubah? Misalnya saya memilih A, maka saya akan mencoba lakukan ini. Gitu. Tidak harus melakukan semuanya secara bersamaan, gitu. Karena memang nanti challenge-nya akan banyak, tapi coba satu persatu. Ketika kita sudah bisa yang A sudah bisa jalan, kita akan tambah yang B. B sudah oke, kita akan tambah yang C. C sudah oke, kita akan tambah yang D. Sehingga yang kita sudah bisa jalan itu udah secara remotely masuk ke sistem kita. Bukan cuma tubuh, tapi kepikiran kita. Sehingga kita bilang kalau saya nggak olahraga hari ini, atau kalau saya nggak gerak, hanya untuk stretching pun saya tidak, saya nggak enak. Ketika sudah sampai di situ, udah orang pasti akan olahraga. Orang biasanya kenapa orang bisa lama berolahraga? Kok ada orang yang bisa rutin berolahraga bertahun-tahun? Karena mereka merasa kehilangan ketika olahraga itu tidak dilakukan. Gitu. Lebih pada itu sih.
Oke, baik. Terima kasih. Jadi tadi wrap up dari Dokter Alia itu menutup sesi Health Talk kita pada siang hari ini. Kami dari PT KPI mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah berbagi ilmu pada hari ini dan juga terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah berpartisipasi dan bertanya secara antusias. Diharapkan webinar ini dapat menambah pemahaman kita bagaimana cara fitness yang benar dan menjadi pemacu agar menerapkan pola hidup yang lebih sehat. Dan tentu yang tadi disampaikan itu semoga bisa dikerjakan karena semua level bisa ya. Jadi baik pemula ataupun orang yang mungkin udah rajin berolahraga. Nah, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dari saya sebagai moderator pada sesi Health Talk pada siang hari ini. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada MC. Silakan, Firdi. Baik. Baik, terima kasih banyak Dokter Anissa yang telah memimpin sesi Health Talk tadi dan juga tentunya terima kasih banyak kepada Dokter Alia atas pemaparan materinya yang sangat informatif dan bermanfaat sekali. Karena di sini tadi saya lihat untuk partisipannya itu di atas 130 orang, Dok. Luar biasa sekali dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang pastinya sangat penasaran terus ya, ditanyakan terus tadi kan Dok Alia, luar biasa sekali. Baik dan tentunya tadi juga disampaikan oleh Dokter Alia tidak ada jalan pintas ya, sehingga perlu dinikmati prosesnya untuk kita menjadi lebih sehat ke depannya. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat kepada peserta yang sudah memberikan pertanyaan terbaik. Di sini yang beruntung akan mendapatkan door prize virtual money. Selamat kepada Bapak Zeto Icong, kemudian kepada Bapak Lukman Hakim, Bapak Alfian Rizky, dan Bapak Edward Manaor. Nantinya penanya terbaik tersebut akan dihubungi oleh tim Health PT KPI. Dan mohon maaf bagi Bapak dan Ibu yang pertanyaannya belum berkesempatan untuk didiskusikan secara langsung, tapi saya yakin sekali pertanyaan-pertanyaan tersebut tadinya dapat bermanfaat tentunya untuk Bapak dan Ibu. Dan demikianlah acara pada siang menuju sore hari ini. Terima kasih banyak kami ucapkan kembali kepada Dokter Alia sebagai narasumber yang sudah berbagi insight dan ilmunya, serta Dokter Anissa yang sudah menjadi moderator, dan tak lupa juga seluruh perwira PT KPI yang sudah sangat antusias atas partisipasinya. Dan semoga seluruh ilmu yang diberikan bermanfaat dan kita juga selalu diberikan nikmat sehat, baik fisik ataupun mental di masa depan. Dan kami juga memohon maaf lahir batin sebelum menjalankan ibadah puasa ya untuk bagi yang menjalankan. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak dan Ibu dan nantikan untuk program-program Health PT KPI selanjutnya. Saya Firdi pamit undur diri, salam sehat dan sampai jumpa juga pada Health Talk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.